Baik, saudara-saudara, ini sekarang saya akan tunjukkan tadi sesuai yang sudah kita jelaskan di depan mengenai corak-corak penafsiran dan juga contoh-contoh kitabnya. Nah, di sini kita akan lihat beberapa contoh kitab tafsir dan kita akan coba lihat bagaimana pola penafsiran dan corak yang di corak penafsiran yang ada di dalamnya. Nah, ini di belakang saya ini ada beberapa kitab, ya, ada beberapa kitab. Nah, ini di sini ada tafsir Tobari, tafsir dari Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir atau Tobari. Kemudian ada di sini ada ini tafsir Jalalain, ini yang sudah familiar ya di pesantren. Kemudian ini di sini ada tafsir Jilani, ada tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, seperti apa coraknya? Mari kita buka ya, kita buka satu persatu. Misalnya kita ambil dari ini kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari. Di bukunya Ibnu Jarir At-Tabari ini kita bisa melihat, ini saya ambil tafsir pada juz 30 ya. Ini kebetulan ini yang kita buka ini pada tafsir surat Al-Kautsar. Nah, kita bisa melihat di sini ada corak-corak tafsir yang sangat maksur ya. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya ini beliau sama sekali tidak memberikan penafsiran. Jadi beliau itu hanya menyuguhkan riwayat-riwayat dari sahabat, riwayat-riwayat dari tabi'in berkenaan dengan makna setiap ayat yang ada di dalam surat Al-Kautsar ini. Misalnya di sini ada qaul fi ta'wil qaulihi ta'ala. Jadi perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat mengenai takwil dari firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ya, di sini ada hadasani Yaqub qala sana Hisham qala ahbarona Atha bin Sa'ib an Muharib an Ibni Umar annahu qala. Nah, ini riwayatnya Ibnu Umar itu sahabat Nabi, berkata begini. Jadi ini corak penafsirannya Ibnu Jarir ini corak maksur ya. Tafsirnya ini bil maksur. Kita lihat hampir di seluruh tafsirnya itu beliau sama sekali tidak menyuguhkan ijtihad pemikirannya sendiri. Meskipun beliau itu alim sekali, tetapi Ibnu Jarir sama sekali tidak menyebutkan atau mengemukakan pendapatnya sendiri. Beliau hanya menukil sambil ya kira-kira memberikan prioritas begitulah. Memberikan prioritas terhadap pendapat-pendapat itu diambil yang paling rajih, seperti itu. Ibnu Jarir ini juga mencantumkan beberapa syair-syair Arab, syair-syair kuno, syair-syair jahili begitu. Nah, dan yang agak membuat kita ini penasaran, tergelitik itu bahwa tafsirnya Ibnu Jarir ini beliau ini di dalam tafsirnya itu kadang-kadang menyerahkan sepenuhnya semuanya kepada pembaca. Jadi ketika di sana itu ada riwayat yang dhaif, ada riwayat yang mungkote, bahkan mungkin ada riwayat palsu, nah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Itu seolah-olah beliau ini ya sudah diserahkan saja kepada pembaca, jika tidak bisa menghukumi apa-apa begitu. Nah, ini sedikit tentang tafsir bil ma'tsur dari Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kita bergeser ke kitab tafsir selanjutnya. Ini kitab tafsir Jalalain ya.
Ini kitab tafsir Jalalain. Nah, ini yang kitab tafsir yang ya cukup populer di pesantren. Kitab ini terdiri dari 2 juz ya, 2 juz dan dicetak jadi 1. Itu meskipun hanya 2 juz, untuk ngaji mengkhatamkan Jalalain itu kadang-kadang butuh waktu 7-10 tahun biasanya di pondok pesantren, dan itu padahal setiap hari. Nah, itu baru tafsir Jalalain ya. Kalau tafsir Tobari kayak begini ini ngatamkannya berapa puluh tahun gitu. ada lagi tafsir yang di zaman modern itu punyanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Itu kitabnya sebetulnya saya juga pesen tapi belum nyampe ini. Sudah dilunasi tapi belum nyampe. Masih nyangkut di gudang transit. Nah, itu kalau kitab sebegitu tebalnya itu ya, kalau dikaji di pesantren ya pasti tidak akan khatam. Itu ya untuk dibaca sendiri gitu. Nah, ini pola-pola yang ada di dalam tafsir Jalalain. Ini saya lihat pola-polanya adalah pola-pola penafsiran tafsir birro'i. Jadi ada ijtihadnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang ini kitabnya ini. Jadi ini, nah, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Gitu. Jadi yang ngarang ini 2. Enggak tahu gimana baginya. Apa yang juz 1, yang jilid 1 itu punyanya Imam Suyuti, terus yang jilid 2 punyanya Jalaluddin Mahalli, kita enggak tahu. Nah, misalkan seperti ini contohnya. Ini di surat, nah ini di surat Al-Hajj ini. Ya ayuhan nasu ay ahla Makkah. Nah, ini kan ini pendapat dari Imam Jalaluddin atau sang mufasir. Jadi sang mufasir itu memberikan pendapatnya atau memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut gitu. Nah, contohnya lagi ini ada lafadz kutiba alaihi ay kudiya ala syaiton. Dan masih banyak lagi ya. Nah, ini kayak surat Al-Kahfi, ini pas ada surat Al-Kahfi. Coba mungkin bisa kita lihat pada pembahasan tentang Dzulqarnain. Pada pembahasan tentang Dzulqarnain ini coba kita lihat ini. Nah, ini hatta idza balagha matli asyamsi ay maudhi'i tulu'iha. Terus jadi tempat munculnya matahari. Tempat munculnya matahari ngendi? Kemudian ya banyak ya, ini tentang Dzulqarnain ini. Di tafsir Jalalain juga itu beliau juga menyebutkan varian-varian qiraat. Ya, misalnya di situ ada lafadz hatta idza balagha bainas saddaini. Nah, bainas saddaini ini di qiraat lain dibaca bi fathis sini wa dhammiha. Bisa dibaca fathah, bisa dibaca dhammah. Jadi dalam qiraat lain itu bisa dibaca bainas suddaini. Nah, kalau kita membaca bainas saddaini. Nah, ini kajian beliau tentang ilmu qiraatnya. Tapi dalam tafsir Jalalain itu sifatnya pembahasannya itu ijmali, jadi global saja, tidak detail, tidak tafsiliyah, tidak rinci. Jadi hanya ya ditafsiri secara
sekilas-sekilas begitu. Nanti beda lagi kalau kita lihat tafsirnya Dr. Wahbah Zuhaili. Kalau di punyanya Dr. Wahbah Zuhaili tafsirnya detail sekali. Gitu. Nah, ini dari tafsir Jalalain. Nah, kemudian kita beralih ke tafsir yang selanjutnya. Ini adalah tafsir Jailani. Tafsir Jailani. Nah, kita ambil salah satu, ada 6 jilid ya. Tafsir Jailani ini sebetulnya tafsir klasik. Hanya saja tafsir ini telah hilang selama kira-kira 500 atau Syekh Abdul Qadir itu tahun 1100-an. Terus ini ditemukan juga di pada sekitar tahun akhir tahun 1990-an. Jadi tahun 90-an ini baru ditemukan. Yang nemukan juga cucunya, keturunan, yaitu ini Sayyid Syarif Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani Al-Hasani Al-Husaini At-Tailani Al-Jamazrok. Ini beliau Turki ya, berasal dari Turki ini. Nah, ini beliau menemukan kitab tafsir Jailani ini justru malah di Vatikan, di gereja Vatikan sana. Jadi gereja Vatikan sana ternyata menyimpan manuskrip tentang manuskrip dari tafsir Al-Jailani. Nah, ini difotokan ini. Ini khotnya. Ini khotnya ini. Nah, ini manuskripnya seperti ini. Ini khotnya manuskrip. Nah, ini juga. Jadi ada beberapa salinan begitu di dalam sana. Nah, terus ini kemudian ditahqiq. Nah, jadinya seperti ini. Ada sekitar 6 jilid. Nah, tafsir Jailani ini coraknya adalah corak sufi, atau kita tadi membahasnya itu masuk dalam kategori tafsir isyari atau tafsir sufi. Ini tafsir klasik sebetulnya. Gitu. Tapi karena ini ditemukan sudah di zaman-zaman agak akhir gitu. Itu maka ya ini mungkin masuk tafsir ilmi ya. Jadi tafsir yang coraknya itu pada satu disiplin keilmuan tertentu. Nah, disiplin keilmuannya adalah disiplin keilmuan tasawuf atau sufi. Nah, kita coba lihat model tafsirnya ini. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim, ini ditafsir banyak, panjang. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir. Iyyaka ay la ila ghairika illa ghairu fil wujud ghairun fil wujudi maka. Na'budu ay natawajjahu wa nas'aluka ala wajhi tadzallul wal khudu. Iyyaka na'budu maknanya Iyaka artinya tidak kepada selain engkau, sebab tidak ada yang selainnya di dalam wujud bersamamu. Natawajjahu kami menghadap kepadamu, wa nas'aluka dan kami mohon padamu, ala wajhi tadzallul wal khudu dengan penuh kerendahan diri dan kerendahan hati. Nah, itla ma'budalana siwaka wala maksuda illa iyaka. Maksida, tidak ada yang disembah, tidak ada sesembahan kami selain engkau, dan tidak ada tempat untuk menggantungkan maksud kecuali kepadamu. Nah, ini kan pola-pola sufistik ini. Ini pola-pola sufistik. Alhamdu as-sana asyamil li jami'il mahamid wal usniyah as-sadirah an al-sinati daro iril kainat ini bahasa-bahasa sufi ini. Nanti sampai ke belakang itu coraknya memang corak-corak sufistik gitu. Nanti beda lagi kalau tafsirnya itu tafsir yang coraknya corak fikih. Kalau
tafsir itu coraknya fikih, maka ayat-ayat itu ya akan cenderung ditafsirkan dari kacamata fikih. Nah, kalau begini-begini ini yang tafsirnya Syekh Abdul Qadir ini akan lebih nuansanya itu nuansa sufisme gitu. Nuansanya nuansa sufistik. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Nah, ada doa-doa begini ini biasanya diulas agak panjang begitu ya, karena doa itu bagi orang sufi itu kan lebih dari sekedar permohonan dan ritual, tetapi doa itu adalah bentuk ekspresi dari pengakuan akan kehambaan seseorang itu terhadap Tuhannya, beserta dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada diri seorang hamba itu terhadap bendoronya atau terhadap Tuhannya gitu. Nah, maka doa-doa begini ini pasti diulas dengan perspektif sufisme yang sangat kental gitu. Nah, ini sedikit apa yang saya punya terkait dengan variasi dari ilmu tafsir. Ya. Sebetulnya masih ada banyak yang lain, tapi ya dikit-dikit dulu lah, koleksinya ditambahi sedikit-dikit. Itu minimal ya sudah ada perkara mau dibaca itu dibacanya ya, kalau kita tidak nyampe, maksudnya kita tidak nutut ya, anak-anak kita kan bisa meneruskan membaca. Oke, terima kasih.